mengenali apa itu stunting? Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dengan standar baku WHO MCRS Multi-Center Growth Reference Study. Tahun 2019, angka stunting menjadi 27,67%. Klasifikasi derajat stunting dinyatakan dalam Z-score tinggi badan menurut usia. Menurut WHO New Growth Standard dinyatakan menjadi 4, yaitu pertama, non-stunting. Dikatakan sebagai non-stunting apabila nilai Z-score tinggi badan menurut usia kurang dari sama dengan -1 sampai kurang dari 2 standar deviasi. Yang kedua ada mild stunting. Dikatakan sebagai mild stunting apabila nilai Z-score tinggi badan menurut usia kurang dari sama dengan -2 sampai kurang dari 1 standar deviasi. Yang ketiga ada moderate stunting. Dikatakan sebagai moderate stunting apabila nilai Z-score tinggi badan menurut usia kurang dari sama dengan -3 sampai kurang dari -2 standar deviasi. Dan yang keempat ada severe stunting. Dikatakan sebagai severe stunting apabila nilai Z-score tinggi badan menurut usia kurang dari -3 standar deviasi. Penyebab stunting. Tinggi ibu. Tinggi badan ayah dan ibu yang pendek merupakan risiko terjadinya stunting. Tinggi badan ayah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap stunting pada anak usia 1-2 tahun. Berat badan lahir. Berat badan lahir rendah dengan kejadian stunting pada anak usia 6-24 bulan, yaitu 5,6 kali lebih berisiko untuk mengalami kejadian stunting pada anak dengan riwayat BBLR dibandingkan anak yang lahir dengan berat badan normal. Jenis kelamin. Anak perempuan cenderung lebih rendah kemungkinannya menjadi stunting dan severe stunting daripada anak laki-laki. Tingkat pendidikan orang tua atau pengasuh. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang terdidik cenderung tidak mengalami stunting dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari orang tua yang tingkat pendidikannya rendah. Pekerjaan orang tua. Pekerjaan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pangan, karena pekerjaan berhubungan dengan pendapatan. Dengan demikian, terdapat asosiasi antara pendapatan dengan gizi. Apabila pendapatan meningkat, maka kesehatan dan masalah keluarga yang berkaitan dengan gizi mengalami peningkatan. Faktor ekonomi. Penghasilan merupakan faktor penting dalam penentuan kualitas dan kuantitas makanan dalam suatu keluarga. Pengaruh peningkatan pendapatan dapat menimbulkan perbaikan gizi yang menguntungkan, yaitu peningkatan pendapatan dapat menimbulkan perbaikan kesehatan dan kondisi keluarga yang menimbulkan interaksi status gizi. ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif kepada bayi dapat menurunkan kemungkinan kejadian stunting pada balita. Hal ini juga tertuang pada gerakan 1000 hari pertama kehidupan yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pola pemberian makan. Stunting sangat erat kaitannya dengan pola pemberian makanan, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan. Pola pemberian makanan dapat mempengaruhi kualitas konsumsi makanan balita, sehingga dapat mempengaruhi status gizi balita. Sanitasi. Sanitasi lingkungan memiliki peran yang cukup dominan terhadap kesehatan anak dan tumbuh kembangnya. Praktik hygiene yang buruk dapat menimbulkan risiko yang tinggi munculnya bakteri. Kebersihan, baik kebersihan perorangan maupun kebersihan lingkungan, memegang peranan yang penting dalam menimbulkan penyakit. Penyakit, keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik memungkinkan terjadinya berbagai jenis penyakit, antara lain diare, kecacingan, infeksi, dan juga infeksi saluran pencernaan. Apabila anak mengalami infeksi, maka penyerapan zat-zat gizi akan terganggu dan mengakibatkan terjadinya kekurangan gizi. Ciri-ciri stunting. Anak yang mengalami stunting akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Anak memiliki tubuh lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Proporsi tubuh yang cenderung normal, namun anak terlihat lebih kecil dari usianya. Berat badan yang rendah untuk anak seusianya. Pertumbuhan tulang dan gigi anak terlambat atau tertunda. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Wajah tampak lebih muda dari usianya, serta usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan eye contact. Dampak stunting.
Dampak jangka pendek dari stunting yaitu peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, serta peningkatan biaya kesehatan. Dampak jangka panjang yang timbul akibat stunting, diantaranya postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, di mana anak akan lebih pendek dibandingkan anak pada umumnya, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, serta produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Pencegahan stunting. Ibu hamil dan bersalin, pencegahan stunting dapat dilakukan melalui intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan, mengupayakan jaminan mutu antenatal care, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien, deteksi dini penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular, pemberantasan kecacingan, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat ke dalam buku KIA, menyelenggarakan konseling inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif, serta penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana. Balita. Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui pemantauan pertumbuhan balita, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan untuk balita, menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak, serta memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Anak usia sekolah. Untuk anak usia sekolah, pencegahan stunting dapat dilakukan melalui melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah atau UKS, menguatkan kelembagaan tim pembina UKS, menyelenggarakan program gizi anak sekolah, serta memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Remaja. Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok dan mengonsumsi narkoba, serta pendidikan kesehatan reproduksi. Dewasa muda. Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana, deteksi dini penyakit menular maupun penyakit tidak menular, serta meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, serta tidak merokok atau mengonsumsi narkoba. Pola makan. Status gizi ibu hamil juga sangat penting untuk diperhatikan. Penambahan protein sebesar 20 gram per hari, diutamakan protein hewani. Lemak sebesar 10 gram per hari, khususnya omega 3 dan juga omega 6 yang sangat penting untuk pertumbuhan janin. Karbohidrat sebesar 40 gram per harinya selama masa kehamilan. Selain itu, mengonsumsi 2 kali sayuran setiap hari, 1 kali buah setiap harinya yang kaya akan vitamin A dan juga vitamin C. Mengonsumsi suplemen zat besi dan juga asam folat, membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi, serta minum air putih yang lebih banyak. Sumber makanan. Zat gizi karbohidrat bisa didapatkan dari nasi, bihun, jagung segar, kentang, mie basah, mie kering, dan juga singkong. Zat gizi protein bisa didapatkan dari daging, ikan, telur, susu, yogurt. Sumber utama lemak nabati, minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan lainnya, serta margarin. Lemak utama hewani bisa didapatkan dari lemak daging dan ayam, serta mentega. Zat mikronutrien yang diperlukan di tiap trimesternya. Trimester pertama, asam folat. Asam folat bisa didapatkan dari sayuran berdaun hijau dan tempe. Asam lemak tak jenuh bisa didapatkan dari ikan laut, seperti ikan tenggiri dan ikan kembung. Vitamin B12. Vitamin B12 bisa didapatkan dari tempe, tahu, telur, dan daging ayam. Vitamin D bisa didapatkan dari ikan salmon dan juga susu. Trimester 2, vitamin A bisa didapatkan dari
daging ayam, kangkung, dan buah-buahan berwarna kuning. Kalsium bisa didapatkan dari yogurt, bayam, dan juga jeruk. Zat besi bisa didapatkan dari kacang-kacangan, sayuran hijau, dan juga daging sapi. Trimester 3. Vitamin B6. Vitamin B6 bisa didapatkan dari kacang-kacangan, hati, dan juga gandum. Serat bisa didapatkan dari sayuran dan juga buah-buahan. Vitamin C bisa didapatkan dari kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan juga tomat. Seng bisa didapatkan dari kacang-kacangan, telur, dan juga daging sapi. Zodium bisa didapatkan dari garam dapur, udang, dan juga ikan laut.